Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih Allah berikan kesehatan ya sayangnya. Hari ini hari apa nak? Hari Kamis. Mudah-mudahan di hari Kamis ini Allah limpahi kita begitu banyak pahala karena kita sudah semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Jati bisa lihat ya di gambar situ ada apa Mas Jati? Ada burung, ya. Nah, Mas Jati, sekarang kita akan belajar tentang cara merawat tumbuhan. Kalau di hari Selasa pekan ini, hari Selasa kemarin kan Mas Jati sudah wawancara ke Mama ya, cara merawat tumbuhan di rumah seperti apa. Nah, sekarang kita di sini di buku halaman 100 akan diajarkan cara merawat tumbuhan ya. Kita lihat dulu teman-teman ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita membaca doa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ilmu dan pemahaman yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah, di sini Ustazah akan sedikit membacakan tentang surat dalam Al-Quran, yaitu surat Qaf ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Masya Allah, ternyata tanaman itu selain bermanfaat buat tubuh kita nih teman-teman, banyak kan ya tanaman yang bermanfaat buat tubuh kita ya kan, ya bisa dijadikan sayur, kemudian bisa dijadikan obat-obatan ya kan. Ternyata Masya Allah, Allah juga sebutkan di surat Qaf ayat 7 bahwa tanaman itu bisa bermanfaat untuk kita dipandang mata. Ketika dipandang mata kita memandang tanaman itu bisa bermanfaat buat kita. Bermanfaat apa? Pikiran kita jadi jernih, mata kita jadi jernih, pikirannya jadi tenang ya kan, melihat yang hijau-hijau gitu. Masya Allah ya teman-teman, itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran pun menjelaskan tentang manfaat tanaman yang indah dipandang mata, sekarang kita lihat ya, teman-teman ya. Ya, tujuan kita belajar tanaman-tanaman ini, tujuan kita belajar manfaat atau cara merawat tanaman. Tujuan kita adalah supaya teman-teman dan juga ustazah di rumah, ustazah di sekolah dan juga teman-teman di rumah mengetahui teknik perawatan tumbuhan, ya kan? Biar tahu nih Akila Dara cara merawat tumbuhan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, siswa atau teman-teman bisa mengetahui manfaat lain pada tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman sudah tahu kan manfaat lain tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran, selain bermanfaat untuk tubuh kita, ternyata dia juga bermanfaat untuk diri kita sebagai apa? Sebagai refresh ya, sebagai hiburan ya gitu. Jadi enak dipandangnya, seneng kalau mandang tanaman tuh ya kan. Kemudian yang ketiga, mengetahui kecocokan hasil wawancara dengan teks bacaan tentang perawatan tanaman. Nah, di pekan atau di hari Selasa yang lalu, teman-teman sudah melakukan wawancara kan dengan bundanya? Sudah ya? Ya, itu wawancara dengan bundanya, bagaimana sih bunda merawat tanaman yang ada di rumah. Nah, kira-kira bunda itu sudah sesuai belum ya merawat tanamannya dengan yang di buku ini jelaskan. Nanti kita akan belajar ya sayangnya. Oke ya,
Siap ya? Iya, alhamdulillah. Setelah kita mengetahui tujuan kita hari ini belajar untuk apa, sekarang kita lihat ya. Teman-teman, tumbuhan merupakan salah satu pelengkap hidup manusia. Tumbuhan berguna untuk membantu penyerapan air, menyediakan oksigen, dan dapat memperindah area rumah. Masya Allah ya. Tuh lihat di sebelah kanan kan ada tumbuhan yang kayak gitu, punya nggak sayang di rumah? Punya ya? Masya Allah tuh lucu-lucu banget. Kemudian cara merawat tumbuhan itu ada berapa sih Ustazah? Bagaimana aja cara merawat tumbuhan itu? Yang pertama, penyiraman. Kita harus melakukan penyiraman. Kemudian yang kedua, pemangkasan. Yang ketiga, pembersihan hama. Dan yang terakhir, pemupukan. Sekarang kita lihat satu persatu cara merawat tumbuhan bagaimana. Ya, kita lihat sayang ya. Nah, penyiraman. Penyiraman ya teman-teman, hal yang harus dilakukan atau diperhatikan waktu penyiraman yaitu sebaiknya penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Jadi dilakukan 2 kali ya dalam sehari, di waktu pagi dan sore hari. Penyiraman diperlukan untuk menyediakan air bagi tanah untuk diserap tumbuhan. Apalagi di cuaca yang terik banget nih, matahari lagi terik ya kan. Otomatis penyerapan air bagi tumbuhan itu lebih cepat ya kan. Jadi kita harus sering-sering nyiram, dilaksanakan di waktu pagi dan sore hari. Setelah penyiraman, iya, Bapak itu ngapain? Pemangkasan ya. Pemangkasan ya, itu dilakukan untuk merapikan bentuk tumbuhan. Jadi pangkaslah daun atau batang yang diperlukan. Jadi kan batangnya udah nggak beraturan tuh sayang, boleh dipangkas. Nah, gunanya untuk apa sih Ustazah? Untuk merapikan bentuknya, bentuk tumbuhannya ya kan, yang tadinya bulat biar bulat lagi ya kan. Kemudian untuk merangsang tumbuhnya tunas baru dan menghilangkan hama. Ternyata selain untuk merapikan teman-teman, merapikan tanaman ini ternyata ketika kita pangkas ya Hana ya, tanaman yang ada di sini ketika kita pangkas itu dia akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas baru itu pasti lebih bagus kan, hijaunya lebih hijau muda ya kan. Kemudian hama-hama yang ada di daun-daun yang tua itu dia akan hilang kalau kita pangkas. Yang ketiga, ya apa tuh? Pembersihan hama. Yang kanan dulu sayang ya, maaf ya, ini Ustazah salah. Pembersihan hama, ya yang Bapak ini nih ya kan, pembersihan hama. Pembersihan hama dilakukan agar hama yang ada tidak berkembang biak. Nah, hama adalah organisme pengganggu yang dapat menimbulkan kerusakan tumbuhan. Jadi kalau kita semprot hamanya ini, nah hama-hama itu akan mati dan tidak berkembang biak lagi. Hama itu bisa merusak tanaman teman-teman. Jadi tanamannya nggak bisa berkembang. Bahaya kan ya? Ya, dan yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan ini diberikan pada tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh subur Mas Jati. Nah, kita harus memberi pupuk ini sesuai dengan dosis tanamannya. Jadi kalau tanamannya masih kecil, nggak boleh pupuknya terlalu banyak, nggak boleh ya. Kalau tanamannya sudah besar, pupuknya juga jangan yang sedikit, ya kan? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada berapa cara atau tahapan dalam merawat tanaman? Ada 4. Yang pertama penyiraman, pemangkasan, pembersihan hama, dan yang terakhir pemupukan. Ada 4P dalam merawat tumbuhan: penyiraman, pemangkasan, pembersihan hama, dan yang terakhir pemupukan. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di halaman 100 ya kan, teman-teman bisa lihat bukunya sayang ya, terus kita akan isi bareng-bareng. Di halaman 100 kita lihat pertanyaan pertama, apa manfaat tumbuhan berdasarkan bacaan di atas? Nah, manfaatnya untuk apa sayang? Untuk membantu penyerapan air, menyediakan oksigen, dan memperindah area rumah. Di buku halaman 100 di bagian atas ada tuh, di baris yang
pertama bagian ujung. Tumbuhan berguna untuk membantu penyerapan air, menyediakan oksigen, dan dapat memperindah area rumah. Oke? Kemudian pertanyaan kedua. Hal apa saja yang harus dilakukan agar tumbuhan dapat terawat? Ada berapa tadi sayang? Agar tumbuhan dapat terawat, hal apa saja yang harus dilakukan? Iya, kita harus melakukan penyiraman, pemangkasan, pembersihan hama, dan terakhir pemupukan. Pertanyaan ketiga, mengapa tumbuhan harus disiram sayang Kalista? Kenapa tumbuhan harus disiram? Karena apa? Karena untuk menyediakan air bagi tanah untuk diserap tumbuhan. Jadi kan kalau umpama kita nggak siram tanamannya, airnya nggak dapat minum kan? Iya, air juga butuh minum. Minumnya itu dengan cara kita menyiram, ya kan? Ya gitu sayang ya. Kemudian yang keempat, apa akibatnya jika tumbuhan terserang hama? Tumbuhan terserang hama, apa akibatnya? Akibatnya akan menimbulkan kerusakan, tumbuhannya akan rusak, bolong-bolong, nggak bisa berkembang, kerdil, ya kan? Nah itu karena dia terserang hama. Kemudian yang terakhir, apa manfaat pemupukan bagi tumbuhan? Manfaatnya adalah diberikan pupuk agar tumbuhan dapat tumbuh subur tumbuhannya. Paham ya sayang ya? Iya, diisi nak ya di halaman 101, 100 sampai 101 ya. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh tanya ustadzahnya. Oh iya lupa diklik ininya. Iya. Oke, nah pertanyaannya sudah selesai sayang ya. Selesai kita kerjakan. Kemudian di halaman 101 teman-teman bisa lihat di situ ada kesimpulan hasil wawancara dengan Bunda kemarin. Teman-teman masih diisi di bukunya ya. Apakah hasil wawancara sesuai dengan bacaan di atas? Jadi kan kemarin sudah wawancara nih sama Bunda. Bunda berapa kali nyiram, kemudian Bunda mupuk nggak, kemudian kira-kira tumbuhannya Bunda itu kena hama nggak, ya kan? Udah kita tanyakan ya ke Bunda. Nah, apa hasil wawancaranya sesuai dengan bacaan di atas? Sesuai nggak sayang? Jadi mamanya Bara nyiramnya 2 kali, berarti udah sama belum sama yang di buku? Sama ya? Iya, berarti jawabannya sesuai gitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, tuliskan hal yang kamu temukan dari hasil wawancara yang berbeda dengan bacaan di atas. Contohnya umpama ya, Ustazah, Umi aku beda nih Ustazah, kata Deden. Bedanya di mana Deden? Umi aku kalau siram tanaman karena lagi musim panas, jadi siram tanamannya 3 kali sehari. Terus tanamannya tumbuh subur nggak Deden? Subur Ustazah. Nah berarti yang beda kan dengan yang di buku. Kalau di buku 2 kali, kalau yang Deden 3 kali tapi subur juga. Nah itu berarti beda. Boleh ditulis gitu ya. Perbedaannya adalah hasil wawancara disiram 3 kali, di buku disiramnya 2 kali. Tapi sama-sama subur kan? Iya, nggak apa-apa, ya kan? Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir ya. Bagaimana cara merawat tumbuhan berdasarkan bacaan dan wawancara? Jadi cara merawat tumbuhan berdasarkan bacaan dan wawancara itu tadi udah sesuai belum? Contohnya umpama Zira, sama sih semuanya Ustazah, mama aku ngelakuin yang ada di buku semuanya sama gitu. Berarti teman-teman cukup tuliskan yang pertama penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pemangkasan, kemudian ada pembersihan hama, dan yang terakhir pemupukan. Nah itu sama semuanya. Ya teman-teman ya, paham ya nak ya. Nanti kalau teman-teman ada yang tidak difahami, boleh bertanya ke Ustazah Yuyun atau ke Ustazah Aziza. Oke teman-teman, siap ya? Siap mengerjakan ya? Siap nulis ya? Semangat ya teman-teman ya. Ata, Bara, semangat ya? Iya. Baik teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.